Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi muslimah yang sudah menyandang status sebagai seorang istri, tentu telah sadar bahwa dia bukan lagi gadis lajang yang masih belum memiliki kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Wanita muslimah yang telah menikah, kewajiban utama memanglah kepada suaminya. Namun tak bisa dihindari bahwa amanah untuk menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang menantu bagi mertuanya dan saudara atau sahabat bagi keluarga suaminya akan mengikutinya. Walau dengan banyak kewajiban tersebut, namun menjadi seorang istri merupakan karunia yang wajib kita syukuri sebagai wanita muslimah. Karena secara psikologis, hati kita akan merasa tenteram dan merasa menjadi wanita seutuhnya manakala kita telah sah menjadi pendamping hidup laki-laki yang kita cintai dan menjadi ibu dari anak-anak yang kita lahirkan dari rahim kita sendiri. Namun, ada beberapa hal yang harus kita waspadai agar kita tak masuk dalam golongan istri durhaka. Terlebih jika suami tak ridho kepada kita, maka malaikat akan melaknat kita dan Allah tak akan memberikan ridhonya kepada kita. Naudzubillah. Nah, apa saja beberapa hal yang harus kita waspadai tersebut? 1. Terlalu menuntut suami. Suami adalah imam kita, lelaki yang menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga kita, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang istri untuk taat dan berbakti kepadanya, selama dia menyuruh kita kepada kebaikan di jalan Allah. Bayangkan betapa luar biasanya seorang suami itu. Bertahun-tahun mulai dari dilahirkan sampai dewasa, dia diasuh oleh kedua orang tuanya, sekolah sampai tinggi, kemudian bekerja keras. Namun semua itu dia lakukan demi menghidupi kita, seorang wanita asing yang baru dikenalnya. Tak hanya itu, dia pun juga harus menanggung dunia dan akhirat kita. Lagi-lagi wanita yang baru saja masuk dalam kehidupannya. Maka, apakah pantas jika dengan semua kewajiban yang lebih besar dari tanggung daripada kita ini, kita masih terlalu menuntutnya dengan bermacam-macam hal, terlebih dengan tuntutan harta? Naudzubillah. Allah sangat membenci para istri yang membuat suami murka padanya. 2. Memisahkan hubungan suami dengan ibunya. Walau setelah menikah, seorang wanita memiliki kewajiban utama pada suaminya. Namun seorang laki-laki walaupun telah menikah, maka kewajiban utamanya tetap pada ibunya, wanita yang telah melahirkannya, menyusuinya, dan membesarkannya. Hal itu masih sering kurang dipahami oleh beberapa istri, dan malah sering para istri mencemburui ibu suaminya. Padahal, ibu suami kita lah yang telah melahirkan, menyusui, membesarkan, dan mengorbankan semuanya demi suami kita. Dan saat suami kita belum bisa membalas apapun kepada ibunya, dia sudah pergi meninggalkan ibunya demi kita, wanita asing yang baru dikenalnya. Dan segala pengorbanannya bekerja siang dan malam serta apapun dia berikan demi menafkahi kita. Lalu apakah kita masih tega membuat jurang pemisah antara suami kita dan ibunya? Sebaiknya kita mencoba menempatkan diri. Seandainya kita memiliki anak laki-laki dan ketika telah menikah dia lupa pada kita dan lebih memilih istrinya, masa pasti hati kita akan menjadi sangat sakit. Untuk itu, sebagai seorang istri yang soleha, kita sebaiknya justru menjadi perekat hubungan antara suami dan orang tuanya, terutama ibunya, dengan menjadi menantu yang memiliki kasih sayang besar serta rasa hormat yang tinggi pada mertua. Maka keharmonisan keluarga akan tetap terjaga. Dan tentunya suami akan semakin mencintai kita. 3. Membuka aib suami. Yang namanya membuka aib orang lain kepada khalayak umum saja itu sudah merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak tanggung-tanggung Allah akan membalasnya dengan membuka aibnya juga kelak di akhirat. Apalagi jika aib yang kita buka itu adalah aib suami kita, imam keluarga kita. Naudzubillah. Dapat dikategorikan durhaka seorang istri dengan tega dan bangga justru membuka aib dan segala kekurangan suaminya kepada orang lain, terutama jika aib itu merupakan aib yang sangat dijaga rapat oleh suaminya. Misal tentang masa lalunya, betapa malunya pasti suami kita dan bisa dipastikan dia akan murka. Saat suami murka kepada kita, maka dia tak akan ridho pada kita dan jauhlah ridho Allah dari kita. Sebagai seorang istri, sudah seyogianya kita menyadari bahwa menikah adalah menyatukan dua orang yang dengan masa lalu yang berbeda, serta segala perbedaan yang ada.
Dan menikah itulah adalah jalan dalam menyatukan perbedaan yang ada menjadi sebuah visi hidup yang sama, serta meninggalkan masa lalu untuk memulai masa depan bersama menuju surganya Allah. 4. Menolak ajakan atau perintah suami. Dan yang terakhir adalah bisa dikategorikan durhaka seorang istri jika dia menolak ajakan suami atau membangkang perintahnya. Padahal itu semua demi bertakwa kepada Allah. Kita sebagai seorang istri harus kembali menyadari bahwa suami adalah seorang imam yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam mendidik kita di dunia ini. Sehingga ketika kita telah memahami hal tersebut, maka kita akan berpikir berkali-kali untuk membuat laki-laki yang kita cintai tersebut mendapat kesulitan di akhirat kelak. Lagi pula, ketika kita mencintai seseorang, maka tak akan sulit bagi kita untuk mengiyakan perintah dan ajakannya. Tentunya asalkan itu semua demi meraih surganya Allah. Itulah keempat hal yang harus kita waspadai agar tak tergolong istri durhaka. Dan durhaka itu tiada tempat kembali kecuali neraka. Semoga bermanfaat bagi para istri maupun para calon istri. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jangan pernah remehkan hal-hal sepele yang kamu anggap dosanya kecil. Takutnya hal sepele itu malah akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Ingat, dosa sekecil butir debu pun tetap akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sekali-kali meremehkan hal-hal kecil. Meskipun kamu menganggapnya biasa-biasa saja, tapi di depan Allah bisa jadi itu masalah serius. Jangan sampai hal itu menjatuhkanmu ke jurang neraka. Berikut ini ada beberapa hal kecil yang sering dianggap sepele tapi ternyata bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. 1. Memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya tidak akan masuk surga meski dia rajin beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Dua, asal-asalan pas sholat. Sholat memang bisa menjamin kita masuk surga, tapi syarat sholatnya harus khusyuk dan disempurnakan dengan akhlak yang baik. Lalu, bagaimana jika sholatnya asal-asalan atau hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa dimaknai dan dihayati? Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 menjelaskan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Silahkan kamu nilai sendiri sholatmu seperti apa. Apakah dalam sholat hanya Allah saja yang diingat, atau banyak dicampur dengan hal yang lainnya? Anda tentukan sendiri. 3. Membicarakan keburukan orang lain. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain sebenarnya termasuk dosa besar, tapi sering dianggap hal sepele karena sudah biasa. Menurut Islam, membicarakan keburukan orang lain dengan niat menjelekannya itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan janganlah mencari keburukan orang lain, janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi stop ya untuk menggosip. Kalau mau bicarakan saja, bicarakan kebaikannya agar jadi contoh dan motivasi. 4. Memamerkan aurat. Seiring berjalannya waktu, memamerkan aurat sepertinya sudah semakin lumrah
terutama di golongan perempuan. Contohnya saja tidak memakai hijab ketika berpergian keluar rumah. Walaupun pakaiannya tertutup tapi tidak berhijab, tetap saja dianggap memamerkan aurat. Apakah kamu mau semua amal ibadahmu luntur karena kamu tidak menjaga aurat? 5. Suka menilai keburukan orang lain. Jika di sekitarmu ada orang yang memiliki perilaku buruk dan jarang beribadah, tetap kamu tidak punya hak menilai orang-orang tersebut. Sebab hanya Allah hakim yang seadil-adilnya. Siapa tahu orang yang berperilaku buruk itu berubah menjadi orang yang beriman. Ingat, setiap orang baik punya masa lalu dan setiap orang buruk masih punya masa depan. Meskipun kamu merasa sudah baik, apakah ada jaminan kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada hak bagimu untuk menilai orang lain. Hanya Allah saja yang punya hak. Demikian 5 hal yang dianggap sepele tapi bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah